Jadi banyak yang rancu kadang-kadang mengambil kesimpulan dari teks itu karena disebabkan menganalisis atau pisau yang digunakan dalam menganalisis teks itu adalah bukan bahasa teksnya kita. Nah, ini yang menjadi kerancuan begitu biasanya. Jadi nggak bisa kita menganalisis teks yang berbahasa Arab dengan pisau yang bukan bersumber dari bahasa asli dari teksnya itu sendiri. Nah, jadi ini kita minta kepada Allah tiap hari 17 kali minimal ihdinas siratal mustaqim. Ya, supaya hidup kita on the track, ditetapkan. Ihdina, tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Pada jalan yang lurus, bukan kepada jalan yang lurus, pada jalan yang lurus. Kita sudah berada di jalan yang lurus, gimana caranya agar kita tetap berada di jalan ini sampai menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin pertama ya. Surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 ya, kita berdoa agar hidup ini on the track selalu. Nah, dalam surat Al-Fatihah ini ya, maka cara supaya kita hidup on the track itu pertama kita harus punya komunitas. Harus punya apa? Komunitas. Komunitas itu bahasa agamanya jamaah namanya. Harus punya jamaah, harus punya komunitas. Karena komunitas itu penting, jamaah itu penting. Nggak bisa kita hidup sendiri. Bahkan ya, serigala itu hanya mau memakan kambing yang sendirian. Serigala itu hanya mau memakan kambing sendirian. Ya, nggak mau serigala itu makan kambing yang berjamaah, yang bergerombol. Nah, serigalanya manusia adalah setan. Nah, setan itu hanya mau dan mampu untuk menyimpangkan orang yang sendirian tidak pernah mau berjamaah. Makanya berjamaah, sholat berjamaah, berkomunitas. Ini penting komunitas. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 7 tadi ada 3 model komunitas. Ada 3 macam komunitas. Satu, ada komunitas yang selalu Allah kasih nikmat, namanya an'amta alaihim. Itu komunitas yang selalu diberikan nikmat oleh Allah. Komunitas yang dirahmati Allah. Komunitas yang senantiasa dikasih karunia oleh Allah. Namanya komunitas an'amta alaihim. Komunitas an'amta alaihim ini adalah komunitas orang-orang beriman. Ya. Siapa mereka? Allah jelaskan dalam surat 469, 4 ayat 69. Komunitas mereka itu adalah wa mayyuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassuhada wassolihin. Ya, 4 orang tuh, minan nabiyyin wasiddiqin wassuhada wassolihin. Itu 4 komunitas tuh. Jadi cari komunitas yang 4 ini, minan nabiyyin wasiddiqin wassuhada wassolihin. Allah bilang 4 komunitas ini disebut dengan wahasuna ulaika rafiqo. Dia adalah merupakan hasuna ulaika rafiqo. Jadi itulah komunitas terbaik namanya. Komunitas terbaik. Jadi kita nggak bisa. Jadi kalian ini misalkan kenapa ada PMA, Pemuda Masjid Al-Amanah. Ini dalam rangka kalian masuk sebuah komunitas. Ya. Sudah masuk sebuah komunitas, ini namanya sebuah sistem namanya. Kalau sudah masuk sebuah sistem, ya, kalian di sistem itu nanti teratur, terarah. Sehingga harusnya kalau di sistem itu satu baik, semuanya harus baik gitu. Kalau satu buruk, semuanya mempengaruhi yang buruk. Jadi kenapa kalian butuh komunitas? Pemuda ini kan butuh komunitas. Bahkan kalian tuh pemuda sekarang banyak komunitas-komunitas yang macam-macam. Ya banyak sekarang itu kan komunitas yang macam-macam. Ada komunitas ini, komunitas itu. Waduh, ya banyak sekali. Tetapi semua komunitas itu, kalau misalkan dia dipandang baik, indikator kebaikan komunitas itu adalah 4, 6, 9. Begitu sebetulnya. Ini penting satu. Jadi komunitas an'amta alaihim, komunitas orang-orang yang dikasih nikmat. Ini komunitas orang beriman. Ya, minan nabiyyin wasiddiqin wassuhada wassolihin. Wa hasuna ulaika rafiqo. Ini komunitas yang luar biasa. Ya. Itu satu. Yang kedua, ada komunitas al-maghdub namanya. Makanya kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi.
Yang kedua ada komunitas yang magdub, komunitas yang dimurkai, komunitas yang dibenci, komunitas yang tidak disukai Allah, komunitas yang dilaknat sehari-harinya oleh Allah. Al-magdub. Al-magdub ini ya dalam hadis Nabi maupun di dalam banyak tafsir itu direpresentasikan dengan komunitas al-Yahud. Ya, orang-orang Yahudi namanya. Makanya kenapa komunitas Yahudi termasuk komunitas yang dimurkai? Itu jawabannya ada di dalam surat 5 ayat 78 sampai 80. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru. Itu dalam ayat dari ayat 78 sampai 80. Itu ada paling tidak 3 karakter kenapa Yahudi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu'ina, kenapa mereka dilaknat? Kalau kata Imam Qurtubi ada kata lu'ina, dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Ini menunjukkan bolehnya melaknat komunitas-komunitas yang menyimpang dari Allah. Bolehnya melaknat kita orang-orang Yahudi, bolehnya melaknat orang-orang Nasrani, bolehnya melaknat orang-orang Zionis, boleh. Lu'ina itu kata Imam Qurtubi begitu. Misalkan Yahudi laknatullah misalkan. Ayat ini menunjukkan kata Imam Qurtubi ada kalimat lu'ina, dilaknat, boleh kita melaknat. Boleh melaknat orang-orang Yahudi ketika dia memang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini komunitas yang dimurkai namanya. Jadi kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Dalam ayat ini paling tidak satu, dzalika bima asaw. Pertama, mereka adalah orang yang suka maksiat. Bahkan maksiatnya melampaui batas. Itu orang-orang Yahudi gitu. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Disebabkan mereka itu adalah orang yang selalu maksiat kepada Allah dan mereka melampaui batas dalam kemaksiatannya. Yang disebut melampaui batas itu apa sih Pak kira-kira? Maksiat melampaui batas. Kira-kira disebut melampaui batas itu apa Pak kira-kira? Kalau contoh maksiat melampaui batas itu kayak gimana Pak? Contohnya kayak nggak tobat-tobat itu ya. Kalau dijelaskan dalam Quran kan Yahudi itu gini, dia bukan hanya menolak Nabi, tapi dia bukan hanya menentang Nabi, menolak Nabi, malah memerangi Nabi, bahkan membunuh Nabi. Nah itu melampaui batas. Bukan hanya menolak Quran, tapi dia malah mengutak-ngatik, bahkan merubah-rubah Al-Quran. Makanya mereka perbuatannya di Palestina pun sudah melampaui batas. Ya, melampaui batas. Yang namanya perang itu sebetulnya dalam Islam ada etika. Bahkan mungkin berdasarkan PBB pun ada etika. Tapi kalau mereka kan tidak memperhatikan, tidak mengindahkan etika dalam berperang. Itu nggak boleh perang itu ketika misalkan kita perang misalkan. Akhirnya dimatikan listrik, air misalkan atau bantuan, karena di situ kan ada orang yang tidak ikut berperang. Tapi mereka kan tidak begitu. Makanya disebut dengan mereka melampaui batas. Jadi jangan heran kalau misalkan mereka melampaui batas, karena memang kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Karena mereka melampaui batas dalam maksiatnya itu. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, berlebihan, melampaui batas dalam maksiatnya. Ini namanya komunitas al-magdub, namanya komunitas yang dimurkai.